Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi terus buru 4 pelaku perampokan pedagang emas yang tewaskan korbannya. Bupati Kabupaten Solo, Epyardi Asda, dituding dirikan objek wisata Cambai di lahan milik Pemkab Solo. Target pendapatan daerah tak tercapai. DPRD desak gubernur manfaatkan semua potensi yang ada. Empat dari 5 pelaku perampokan pedagang emas keliling di 50 kota hingga saat ini masih diburu tim Opsnal Satreskrim Polres 50 kota. Mereka diperkirakan telah keluar dari wilayah hukum Polres 50 kota. Perampokan pedagang emas keliling di Kecamatan Kapur 9, 50 kota, tanggal 3 Mei lalu. Satu dari 4 pelaku yang diburu itu ternyata mantan pegawai korban di toko emas. Mereka diperkirakan telah keluar dari Provinsi Sumatera Barat pasca kejadian perampokan yang menewaskan 1 orang korban. Selain menyebarkan foto para DPO ke-4 pelaku, polisi terus mencari ke berbagai tempat para pelaku. Komplotan sadis ini menggunakan senjata api rakitan saat merampok korban. Ke-4 pelaku yang diperkirakan masih berada di kawasan perkebunan sawit itu juga disebut masih bersama-sama dan masih membawa emas dan uang hasil kejahatan yang mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan 1 tersangka, Roni, yang sudah ditangkap, saat ini menunggu proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Jadi dari 4 pelaku ini masih berkeliaran dan kami tim dari Opsnal sudah masih tetap berada di lapangan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat khususnya bagi wilayah Sumbar dan juga Riau, kalau sempat menemukan 4 pelaku ini, kami minta bantuan, tolong sampaikan kepada penegak hukum atau kepada polsek-polsek setempat untuk bisa kita amankan. Peristiwa perampokan dialami pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang emas saat akan berjualan pada malam hari di Pasar Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, 50 kota. Akibat dari peristiwa tersebut, istri korban yang bernama Gita mengalami sejumlah luka-luka. Sedangkan sang suami Reno yang dipukul menggunakan benda tumpul meninggal dunia. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Isu tak sedap kini tengah menerpa Bupati Solo, Epyardi Asda. Ia dituding mendirikan sebuah objek wisata di Bukit Cambai di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Solo. Pemerintah Kabupaten Solo menjelaskan terkait rencana pembangunan lokasi wisata milik Epyardi Asda telah sesuai aturan dan tidak berada di area inventaris milik pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Solo, Madison, kepada pers di rumah dinas Bupati Solo di daerah Arosuka. Pihaknya bersama tim dari Pemkab Solo telah mengkaji keinginan Bupati Epyardi Asda untuk berinvestasi di kawasan itu. Namun hasilnya tidak ditemukan adanya tanah yang tercatat sebagai barang milik inventaris daerah. Ketika beliau ingin berinvestasi di Cambai, Cambai itu sebuah kawasan yang barangkali kami informasikan luasannya mungkin lebih dari 200 hektar. Dia kawasan, bukan satu titik, kawasan Cambai. Kami telusuri, tidak ada tanah yang tercatat pada inventaris barang milik daerah sampai tahun 2022 itu. Hal itu diperkuat oleh keterangan mantan Wali Nagari Kampung Batu Dalam dan Ketua KAN setempat. Menurutnya, status kepemilikan tanah yang saat ini dikelola oleh Epyardi
sudah melalui transaksi jual beli dengan masyarakat setempat. Mungkin dalam ini kami atas nama pemerintahan dulu akan menjelaskan tentang masalah status Puncak Cambai. Puncak Cambai itu masyarakat yang datang menjual ke tempat Pak Bupati. Kemudian masyarakat juga ada surat pernyataannya bahwasanya tanahnya itu adalah milik dia. Itu bukan tanah tanah kaum, tapi itu adalah tanah garapan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Mantan Wali Negeri Kampung Madundaran tadi itu yang sebenarnya. Tanah yang terletak di Puncak Cambai adalah tanah garapan masyarakat, bukan tanah kaum ini kaum itu. Tidak, siapapun yang berladang di sana itulah yang punya hak. Saat ini di Bukit Cambai telah berdiri sejumlah wahana permainan seperti roller coaster, flying fox, arena bermain anak-anak, dan sejumlah fasilitas permainan lainnya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Target pendapatan daerah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 hingga 2026 tidak tercapai. Dalam target yang dipatok 7,1 triliun rupiah, namun proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada perubahan APBD tahun 2024 hanya 6,5 triliun rupiah. Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Sumatera Barat Senin. Rapat dengan agenda mendengar jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait ranperda perubahan APBD tahun 2024. Wakil Gubernur Sumatera Barat berdalih, hal itu terjadi karena perlambatan perekonomian dunia secara global, berkurangnya pembelian kendaraan bermotor secara nasional, termasuk di Sumatera Barat, dan rendahnya kepatuhan membayar pajak. Sekarang banyak hal juga terjadi, perlambatan ekonomi dunia dan sebagainya, juga termasuk penurunan pembelian kendaraan bermotor sebenarnya ya, mencapai 25% secara nasional juga mengikut ke Sumatera Barat. Kita ketahui bersama salah satu tulang punggung pendapatan kita adalah dari pajak. Kalau provinsi kan pajak kendaraan bermotor. Nah, tentu juga terhantam. Nah, tentu banyak rasionalisasi yang harus kita lakukan, pemanfaatan anggaran dengan sebaik-baiknya dan inovatif, kreatif, memanfaatkan aset-aset yang pemerintah provinsi miliki. Pihak DPRD Sumatera Barat tidak dapat menolerir alasan dan meminta gubernur untuk meningkatkan perolehan pajak, memanfaatkan aset-aset daerah yang ada, dan meningkatkan retribusi. Kita dari DPRD tidak bisa menerima seperti itu saja. Kita tetap mendorong bagaimana bisa mencapai RPJMD yang telah kita tetapkan. Tentu tugas berat dari pemerintah daerah bagaimana menggali pendapatan-pendapatan yang masih mungkin bisa untuk diangkat lagi. Baik dari pajak kendaraan, PPKB, banyak yang masih belum membayar pajaknya. Rendahnya proyeksi pendapatan dibanding target yang dicanangkan pada perubahan APBD 2024 ini akan berdampak kepada kegiatan pembangunan di Sumatera Barat. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya Puluhan warga dan pemuda Nagari Canduang Kotolaweh Agam berunjuk rasa dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Senin sore. Aksi digelar di depan Pondok Pesantren Canduang dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Bukit Tinggi. Aksi sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap yayasan yang dinilai tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus asusila di MTI. Terbukti, pihak yayasan tidak satu pun yang hadir pada undangan rapat yang mereka gelar beberapa hari lalu. Padahal, rapat membahas nota kesepakatan antara pihak MTI dengan lembaga nagari dan masyarakat dalam menyikapi kasus yang memalukan dunia pendidikan agama, serta mencoreng nama Nagari Canduang.
memboikot sementara waktu Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli sampai terjadinya penyelesaian antara pihak yayasan dengan masyarakat Canduang Kota Lawe. Yang kedua, kita menyatakan mosi tidak percaya kepada Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli bahwa aksi boikot kita ini, kita tidak menyegel sekolah, kita tidak menggembok sekolah, artinya kita tidak mengganggu proses belajar mengajar. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polresta Bukit Tinggi menugaskan personilnya untuk mengamankan aksi. Kami melakukan pengamanan, pemantauan situasi di lapangan, berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar, karena apapun aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan cukup berpengaruh, ya, akan ikut mempengaruhi dari kondisi psikis dari para murid-murid di sekolah tersebut. Sehingga kami mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak yayasan ini dapat dijalin dengan baik. Meskipun melakukan boikot, namun warga tidak menyegel dan melarang aktivitas santri MTI Canduang. Kegiatan di Pondok Pesantren Canduang tetap berjalan normal. Dina Amrina melaporkan dari Agam.